Nah, coba kalian perhatikan dari gambar yang ada. Menurut definisi gerak, binatang manakah yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Dan jelaskan alasannya. Jika kita lihat gambar ini, ada beberapa hewan yang bergerak dan ada yang tidak. Kalian bisa lihat, kalau berdasarkan untuk menjawab pertanyaannya ini, maka kalian harus tahu apa sih itu sebenarnya gerak. Nah, jadi apakah burung ini dikatakan bergerak? Apakah kucing ini dikatakan bergerak? Apakah burung yang merpati ini juga dikatakan bergerak? Atau harimau dan anjing ini dikatakan bergerak? Nah, untuk menjawab pertanyaannya ini, maka kita harus tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan gerak. Nah, jarak dan perpindahan. Bahwa antara jarak dan perpindahan terdapat suatu perbedaan. Nah, berapa jarak yang ditempuh dari kupu-kupu ini jika dia hinggap di sini lalu dia bergerak ke bunga yang berwarna pink dan dia bergerak mendekati kucing. Maka jarak yang ditempuh kupu-kupu tersebut sejauh 14 meter. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan itu dilihat dari keadaan awal dan akhirnya. Awalnya di sini dan berakhir di sini. Maka besar perpindahannya adalah resultan dari jarak yang ditempuhnya. Berapa jarak antar dia berpindah sejauh 10 meter? Adapun contoh yang lain. Nah, bahwa jarak itu termasuk dalam besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, nilai dan satuan saja. Sementara perpindahan termasuk dalam besaran vektor, yaitu mempunyai nilai, satuan, serta arahnya. Jarak yang ditempuh kupu-kupu adalah 14 meter, ada nilai dan satuan. Sementara perpindahan kupu-kupu adalah 10 meter. Ke arah mana? Ke arah timur atau dia bergerak ke arah atas. Nah, seperti itu. Itu beda antara jarak dan perpindahan. Ada contoh yang lain. Nah, ini bola. Bola ini kita tendang, maka dia akan bergerak. Nah, ketika bergerak, maka bola ini akan menempuh suatu jarak. Nah, yang berwarna ini adalah jaraknya. Sementara bola yang pada posisi awal sampai bola pada posisi akhir itu dikatakan sebagai perpindahan. Contoh lagi, awalnya harimau ini berada di titik 0 atau titik O dan dia bergerak menuju ke titik B, yaitu di 5. Kemudian dia bergerak berbalik arah, berlari sampai menuju titik A. Berlari sampai menuju titik A dan balik lagi ke titik C. Berhenti pada posisi 3. Berapa jarak yang ditempuh oleh harimau ini jika dia bergerak dari O ke B, ke O, ke A, lalu berhenti di titik C? Maka jarak yang ditempuhnya adalah penjumlahan seluruhnya. Dari O ke B, 5. Balik lagi sampai ke O, 5. Balik lagi sampai ke A, 5. Kemudian ke O lagi 5 ditambah sampai ke C 3. Maka jarak yang ditempuh oleh harimau adalah 23. Lalu berapa perpindahannya? Awalnya di mana? Awalnya di titik O, nilainya 0, lalu berhenti di titik C, nilainya 3. Awalnya 3 dikurang dengan 0, maka berpindah sejauh 3 satuan. Nah, sekarang coba kita latih pemahaman kalian.
Nah, anjing ini berada di titik B, yaitu pada posisi 5. Kemudian dia bergerak menuju ke titik A dan balik lagi sampai ke titik B. Dia bolak-balik, kemudian berlari lagi sampai ke titik C. Nah, berapa jarak yang ditempuhnya? Nah, kita lihat jarak yang ditempuhnya dari titik B ke A itu sudah 10, balik lagi 20, ditambah 8, maka jarak yang ditempuh adalah 28. Berapa perpindahannya? Karena awalnya di titik B 5 dan berakhir di titik C, maka berpindah sejauh 8 satuan. Nah, melakukan perpindahan 8 satuan. Tanda negatif ini apa? Karena perpindahan termasuk besaran vektor, maka tanda negatif ini menunjukkan arahnya berlawanan karena dia berlari ke sebelah kiri. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Bisa dipahami ya, anak-anak?